Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, nikmat sehat afiat selamat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di antara nikmat dunia, nikmat zahir yang Allah berikan kepada kita, manakala kita mampu untuk mensyukurinya, maka nikmat dunia itu menjadi nikmat akhirat. Nikmat zahir itu akan menjadi nikmat batin, adalah nikmat kapan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu di bulan-bulan yang mulia. Berapa banyak saudara-saudara kita mungkin atau keluarga kita, sanak famili kita yang Rajab tahun lalu itu adalah Rajab terakhir buat mereka. Sya'ban tahun lalu itu adalah Sya'ban terakhir buat mereka. Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir buat mereka. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Rajab kemarin bukan Rajab terakhir buat kita. Sya'ban ini mudah-mudahan bukan Sya'ban terakhir buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan besok, dan mudah-mudahan Ramadan besok bukan Ramadan terakhir buat kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka sepatutnya buat kita untuk mensyukuri nikmat yang luar biasa ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang belum tentu Allah berikan kepada orang lain, yang belum tentu Allah berikan kepada kita di kemudian hari. Maka tidak ada paling afdalnya syukur kecuali dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Kita minta panjang umur, dikasih sama Allah, habiskan untuk taat. Kita minta sehat, dikasih sama Allah, habiskan untuk amal soleh. Kita minta rezeki lancar, dikasih sama Allah, habiskan untuk bekal akhirat. Itu adalah gambaran dari seseorang yang tahu rasa terima kasih kepada Tuhannya, yang tahu bagaimana seharusnya dia dalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan masuk ketemu Ramadan. Enggak semua orang ketemu Ramadan ketemu ampunan Allah. Enggak semua orang masuk Ramadan masuk dalam ampunan Allah. Enggak semua orang yang panjang umur ketemu Ramadan kemudian dia selamat dari neraka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan betul bulan yang mulia ini kita sambut dengan baik. Sering kalimat penyambutan itu hanya status, hanya berupa slogan, banner yang dipasang di mana-mana, di masjid, di musola, di jalanan. Marhaban bika ya Ramadan, selamat datang bulan mulia, bulan ampunan, bulan ini, bulan itu. Tapi jarang di antara kita yang menyambut kemuliaan bulan Ramadan pakai hati. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, sahabat luar biasa, pernah ditanya, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Kalian para sahabat ini gimana dalam menyambut kemuliaan bulan Ramadan? Apa yang kalian lakukan? Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wallahi, demi Allah, tidak seorang pun di antara kami para sahabat Rasulullah SAW berani nekat ketemu Ramadan tapi dalam hatinya masih menyimpan dendam, benci, dengki kepada saudara seagamanya. Gak berani ya? Kenapa? Loh, ketemu bulan yang dibuka pintu surga masih nyimpan dendam, tempatnya bukan surga. Ketemu neraka, ya ketemu Ramadan, bulan yang mana neraka ditutup rapat-rapat, masih menyimpan dendam, dobrak neraka itu namanya, jebol neraka itu namanya. Kepingin selamat daripada neraka, kepingin dapat ampunan Allah, kepingin dapat rahmat dari Allah. Bagaimana mungkin orang yang dalam hatinya masih menyimpan dendam, pegel, kecewa, marah kepada saudara seagamanya, itu akan berhak mendapatkan ampunan, rahmat, berhak mendapatkan surga dan jaminan terbebas daripada neraka. Bagaimana mungkin? Bicara tentang Ramadan, menyambut Ramadan bukan bicara tentang fisik, bukan bicara tentang bagaimana persiapan kita secara fisik. Secara umum muslimin muslimat mampu puasa itu sebetulnya. Bukan bicara tentang fisik, tapi bicara tentang hati. Jarang ada di antara kita yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan mempersiapkan hatinya. Gimana caranya saya nggak ketemu Ramadan kecuali hati saya sudah bersih. Hati saya sudah bersih, sudah suci daripada dendam, ya, iri, dengki, hasud kepada orang. Nggak ada. Kalaupun ada orang yang pernah salah sama saya maafkan. Kalaupun saya pernah salah, minta maaf kepada orang lain.
Kadang-kadang amaliyah kita ahlu sunnah wal jamaah, kalau sudah menjelang Ramadan saling meminta maaf satu sama lain. Bagus sebetulnya, cuman banyak di antara kita yang teledor. Minta maaf atau membuka pintu maaf kepada orang yang nggak ada masalah. Tapi susah bagi dia untuk minta maaf atau memberi maaf kepada orang yang bermasalah. Tonggo sebelah lor gak ada masalah. Sepurane yo, nol yo, gak ada masalah. Baik-baik saja umumnya. Ya, kalaupun ada salah paham biasa-biasa saja. Masih nyambung silaturahminya, masih bertegur sapa, saling mengucapkan salam, saling berziarah, silaturahmi. Bagus. Sepurane yo, marno Ramadan. 0-0 ya, maafkan ya. Tonggo sebelah lor. Tonggo sebelah kidul, KKT ini ya. Apa ten? Sopo. Justru ini yang menjadi wajib untuk diselesaikan masalahnya sebelum ketemu Ramadan. Kalau ada orang minta maaf atau memberi maaf kepada orang yang nggak ada masalah apa-apa, yang hubungan mereka baik-baik saja, itu sama seperti orang pakai baju, bagus. Tapi akan menjadi nihil nilai seseorang, manfaat seseorang pakai baju kalau dia nggak pakai celana. Kenapa? Ada yang lebih wajib, yaitu minta maaf atau membuka pintu maaf, memberi maaf kepada orang yang memang ada masalah antara kita dengan dia. Karena itu mulai sekarang cek HP kita. Siapa nih yang saya pernah kecewa sama dia? Saya buka pintu maaf. Lawang kita ini bukan makhluk suci kok. Mosok cuman orang lain tok yang pernah salah sama kita nggak pernah salah sama orang lain. Insya Allah, kalau Allah buka hati kita untuk bisa memaafkan orang lain, walaupun dia nggak minta maaf kepada kita, insya Allah akan Allah buka pintu orang lain yang kita pernah salah sama mereka, tapi kita belum sempat sampai sekarang minta maaf sama mereka. Siapa kita? Mau gengsi-gengsian, mau kuat-kuatan ini, mau siapa kita ini? Kuat-kuatan, kuat kita. Nggak masuk surga, kuat kita masuk neraka, waliyadzubillah. Karena itu minta maaf kalau kita pernah salah sama orang lain. Kalaupun ada orang salah sama kita, nggak perlu nunggu dia minta maaf, saya maafkan. Dengan harapan Allah buka pintu orang lain yang kita pernah salah sama mereka untuk maafkan kita, walaupun kita belum sempat minta maaf sama mereka. Itu gambarannya. Sebagaimana kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, keburukan itu dibalas dengan keburukan. Kalau kita kunci hati kita untuk memberikan maaf kepada orang lain, Allah kunci hati orang lain untuk memberikan maaf kepada kita. Karena itu, ya, sambut kemuliaan bulan Ramadan ini dengan hati sebetulnya. Sering kan saya bahas, sholat itu diawali dengan takbir, tapi diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram, hablum minallah. Salam, hablum minannas. Puasa, hablum minallah. Diakhiri dengan zakat, hablum minannas. Haji, hablum minallah. Diakhiri dengan kurban, hablum minannas. Baik kita sama Allah, nggak baik sama manusia, percuma. Sebagaimana percumanya orang yang baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita sudah baik sama Allah? Belum. Udah begitu diperparah dengan kita nggak baik sama manusia. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini namanya mimpi. Ada beda antara mimpi dengan cita-cita. Kalau ada usaha itu namanya cita-cita. Minta husnul khotimah, direzeki hati ini. Oh, ini namanya cita-cita. Minta husnul khotimah tapi masih nyimpan dendam sama orang lain. Bahkan mungkin dendam itu memicu dia menjadi pelaku orang yang mutus tali silaturahmi. Berat. Ini namanya mimpi. Ya. Kalau cara Aremania bilangnya turuni kemiringan. Minta husnul khotimah tapi masih nyimpan dendam sama orang lain. Bisi ono turumu kemiringan mas. Geledak no bisa. Jungkeraan sono tangi. Kenapa? Ya, husnul khotimah itu bukan hanya bondo donga. Mana upaya kita, ikhtiar kita? Salah satunya adalah menyambut Ramadan dengan ngerijiki hati. Itu gambarannya. Kita ini belum tentu baik sama Allah, udah jelas-jelas nggak baik sama manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah waliyadzubillah. Orang yang mutus tali silaturahmi matinya mati terlaknat. Mati terusir dari rahmat, enggak dapat ampunan. Matinya mati suul khotimah. Matinya mati suul khotimah waliyadzubillah. Walaupun dia mati di dalam Ka'bah, dibuka Ka'bah itu masuk mati. Pintunya Ka'bah itu
Nggak terima kapan tawaf, mati. Nggak terima waktu sa'i misalnya mati. Enggak. Buka pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini siapa yang bisa masuk pintu Ka'bah kalau bukan orang-orang pilihan? Masuk mati. Wah, sangkaan kita gimana? Wah, luar biasa. Husnul khotimah ini. Siapa yang tahu? Nggak salah yang husnudzon, tapi belum tentu orang yang di husnudzon ini sesuai dengan kenyataan husnudzonnya. Meninggal di dalam Ka'bah, wah husnul khotimah. Meninggal tawaf aja, meninggal sa'i aja, meninggal. Matinya mati mutus silaturahmi sama orang, mati terlaknat. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita di matinya kapan? Di mana? Dalam keadaan bagaimana? Pedot silaturahmi, yakin? Yakin kita matinya di dalam Ka'bah? Enggak. Wis ngono pedot silaturahmi. Ya apa sih? Gimana sih? Cara berpikir orang seperti ini gimana? Hah? Pernah diceritakan ada seorang mau berangkat haji dari Maghrib, kalau sekarang daerah Maroko. Berangkat dia naik onta, belum ada pesawat waktu itu, naik onta dari Maroko ke Mekah. Singkat cerita sampailah dia di Mekah. Dia bingung, mosok tawaf nggawa bekal sak minake nih. Sa'i bekal sedemikian banyak dibawa keliling, enggak mungkin. Harus titip sama siapa? Saya nggak punya teman, nggak punya keluarga. Akhirnya dia teliti, Pak, orang di kampung ini yang baik siapa ya? Oh Pak Fulan. Nggak mantep. Tanya orang kedua, Pak, orang di kampung ini yang amanat yang mana? Oh Pak Fulan. Sama dengan jawaban orang pertama. Kok jawabannya sama ya? Coba sih takut mana? Tanya sama orang ketiga, Pak, orang di sini yang terpercaya siapa? Oh Pak Fulan. Wong telu kabeh kompak, Pak Fulan. Penasaran saya. Penasaran. Coba sih takut wong papat. Sama jawabannya. Tanya orang kelima, tanya orang keenam, tanya orang ketujuh. Sak kampung bilang Pak Fulan ini orang baik. Oh yakin wis. Ini betul-betul baik ini berarti. Titip barang. Berangkat dia. Selesai ritual hajinya, tawaf, sa'i semuanya selesai, dia mau pulang. Mau ngambil barang. Suasana rumah Pak Fulan ini berkabung. Loh, siapa meninggal? Ternyata Pak Fulan yang meninggal. Ucapkan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Selesai cerita orang dari Maghrib, dari Maroko ini. Saya ini beberapa minggu yang lalu titip barang sama almarhum. Beberapa bekal itu satu-satunya bekal saya untuk pulang ke Maroko. Almarhum nggak titip-titip, nggak ada pesan. Almarhum meninggal mendadak, nggak ada pesan apa-apa. Coba dicari. Barangkali di bawah kasur, barangkali di lemari, barangkali di dapur, barangkali dicari nggak ada. Wah, masa gak mulia nih. Bingung dia. Pergi ke rumahnya satu ulama di Mekah. Wong lek soro eling ulama ya kapan seneng lali ambek ulama. Yo poni kiai. Saya ini orang dari jauh. Saya titip barang lah kok meninggal. Enggak titip-titip, enggak pesen-pesen lagi sama keluarga. Waduh. Lah pripun nih kiai? Gimana? Kata kiainya, kamu pergi nanti tengah malam ke sumur Zam-Zam. Panggil aja namanya Pak Fulan. Sumur Zam-Zam ini adalah tempat di mana arwahnya orang-orang soleh kumpul di situ. Panggil. Oh begitu Kiai? Iya. Loh, jawab tadi? Jawab. Berangkat yakin dia. Alhamdulillah wis dapat solusi, dapat jawaban. Berangkat sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam dulu. Ya. Kalau sekarang mau masuk sumur Zam-Zam kayak mau maling ya. Kerangkeng sono. Waduh. Mau ngambil barokah badan. Walhasil pagi ini panggil sekali nggak ada jawaban, panggil 2 kali lebih kenceng daripada yang pertama nggak ada jawaban, 3 kali sampai seri. Waduh kok nggak ada jawaban ya, mungkin saya salah caranya ini. Coba sih pulang tanya sama ulama tadi, piripun nih kiai, saya sudah panggil-panggil nggak ada jawaban, mungkin saya salah. Nggak ada yang salah, mungkin tempatnya yang salah. Maksudnya kiai, kalau bukan di neraka, kalau bukan di surga ya di neraka. Bingung orang. Kalau nggak di sumur Zam-Zam ya di sumur Baruhud. Kalau sumur Zam-Zam tempat kumpulnya arwah orang-orang baik, kalau orang-orang jahat kumpul arwah mereka ada di sumur Baruhud. Nggak mungkin yai. Ngemutaken mawon yai. Orang sak kampung bilang dia orang baik, lah mau seorang jahat.
Saya kan sudah bilang kata Kiai ojo ngotot. Wong lek gak ada surga neraka. Penilaian manusia baik belum tentu baik di mata Allah. Coba kamu pergi ke Sumur Baru, panggil aja namanya dia. Jawab. Berangkat ke Sumur Baru. Dalam riwayat Sumur Baru itu di Yaman, dari Mekah ke Yaman. Dalam perasaan nggak yakin gitu. Nggak yakin, lo orang baik. Bukan 1 2 sak kampung ini. Berangkat nyampe Sumur Baru, nggak sabar sudah dia panggil, Pak Fulan, nyaut. Sekali panggil, dapat jawaban. Kaget, nggak tanya barangnya di mana, tanya duluan. Kok bisa Anda di sini? Lawang saya titip barang kepada Anda itu setelah saya seleksi siapa Anda. Kok bisa Anda ada di sini? Iya, orang husnudzon sama saya itu nggak salah sebetulnya, cuman saya yang salah. Saya memang ahli tahajud, saya memang ahli Al-Quran, saya memang ahli masjid, saya memang ahli ini, ahli itu. Cuman hangus pahala saya semuanya gara-gara saya mati dalam keadaan masih putus tali silaturahmi dengan keluarga saya. Pegel tak bawa mati, kecewa, dendam, marah, saya bawa mati. Saya nggak nyangka kalau ternyata itu semuanya hangus. Matinya sul khotimah. Pertanyaannya, yang nganggap kita soleh siapa? Terus pada silaturahmi, ya apa nasibnya? Yang nganggap kita ini orang baik, yang orang sak kampung itu ngakoni kita siapa? Keluarga kita belum tentu, anak istri orang tua saudara belum tentu nganggap kita ini orang soleh, orang baik. Salah ngono pedot silaturahmi. Lu kono sing salah, Beb. Bukan putus silaturahmi. Beb, wong tukang rasan-rasan, bukan putus silaturahmi, jaga jarak aja. Jangan putus silaturahmi. Jaga jarak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Bukan assalamualaikum, tukang rasan-rasan, salah lah apa tak jawab. Loh, ya apa sih? Jawab, selesai. Bukan kesalahan dibalas dengan kesalahan. Api disiram bensin itu namanya. Nggak bisa. Jaga jarak udah. Ya, jadi intinya, jangan sampai kita masuk Ramadan tapi nggak masuk rahmatnya Allah, nggak masuk ampunannya Allah, nggak masuk surganya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Yes. Ingat-ingat. Berapa banyak Ramadan tahun lalu kita ingat Pak Fulan, Bu Fulan. Sekarang udah nggak ada. Mungkin Ramadan tahun yang akan datang giliran kita yang diingat-ingat sama orang. Tahun lalu masih ada Habib Fahmi, ya sekarang sudah tidak ada. Terus kita matinya dalam keadaan masih dendam sama orang. Apa nasibnya kita? Apa nasibnya kita? Nah itu pastikan betul. Kita nggak punya masalah sama orang. Kapan ada orang masalah sama kita? Tak sepuro. Jalur sepuro tak buka nolawang. Nggak jalur sepuro tak sepuro. Tak sepuro. Mari. Gitu harus prinsip tuh begitu. Kenapa? Loh saya masuk surga kok. Kadang-kadang ada orang, loh Beb, lah kalau dia nggak minta maaf, lah apa Beb? Kayak ispuro. Loh, dia nggak minta maaf berarti dia sudah salah pilih jalan masuk neraka. Jadi kalau dia masuk neraka, kita mau masuk neraka juga. Kalau dia datang ke rumah tak usir, Beb, anak saya nggak boleh masuk rumahnya kalau perlu. Loh, lah mau seorang itu nggak mau masuk surga, kita pun juga nggak mau masuk surga begitu. Dia salah pilih jalan, kita harus salah pilih jalan juga. Dan dia nggak mau minta maaf walaupun salah, kita pedot silaturahmi. Yaitu namanya sama-sama salah pilih jalan. Bukan begitu. Hidupnya kita ini jangan diatur sama orang lain. Lek gak jaluk sepuro, kata ki sepuro. Loh, itu namanya diatur sama orang. Lek gak jaluk sepuro nang omahku, wis gak dadi kanca mbek aku. Gak dadi dulur, gak dadi tangga, gak dadi. Waduh. Ini namanya hidupnya kamu diatur sama salah langkahnya orang lain. Lah apa? Jarno, salah langkah kok. Tak sepuro, gak teko nang omah tak sepurani. Wong saya mau masuk surga, kalau dia mau masuk neraka terserah. Mau apa? Itu tujuannya. Iya. Nah, Ramadan bulan luar biasa. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Qur'an. Nggak ada bulan yang disebut dalam Al-Quran, itu nggak ada. Semulia-mulianya Muharram, semulia-mulianya Rajab, semulia-mulianya Sya'ban, semulia-mulianya bulan-bulan yang lain, nggak ada yang disebut dalam Al-Quran. Cuma Ramadan tok yang Allah sebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Quran. Hanya bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bulan yang di situ turun Al-Quran. Hanya bulan Ramadan yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Hanya bulan Ramadan yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, 10 hari terakhir jaminan terbebas daripada api neraka. Hanya bulan Ramadan dibuka lebar-lebar yang namanya surga, ditutup rapat-rapat yang namanya neraka, dan dibelenggu yang namanya setan. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mukmin yang mana yang gak senang ketemu Ramadan sementara pintu surga dibuka lebar-lebar? Pendosa yang mana yang gak senang ketemu Ramadan sementara di bulan Ramadan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah? Orang berakal yang mana yang gak senang ketemu Ramadan? Lawang setan dibelenggu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akalnya ini lebih mudah untuk menunduk ke nafsunya karena gak ada godaan daripada setan. Loh Bib, tapi kan ada orang maksiat Bib ketika Ramadan, yaitu karena pintar-pintarnya setan didik dia 11 bulan, ditinggal saulan tok. Ya seneng maksiat, nggak pakai disuruh setan juga maksiat ya. Kenapa? Nyandu. Kenapa? Seneng, hobi. Dididik sama setan 11 bulan, ya pocarnya seneng ambek maksiat. Ditinggal Ramadan sama setan, maksiat dewe. Sudah menjadi mendarah daging, sudah kemaksiatan. Ada lagi pendapat nggak semua setan yang dibelenggu sama Allah, tapi hanya panglima-panglimanya, penggede, pembesar-pembesarnya setan yang belenggu. Jadi kalau ada orang siang hari maksiat di bulan Ramadan, itu berarti dia sudah kalah perang melawan setan kerucuk-kerucuk. Belum dia kalau ketemu pembesarnya setan, mungkin imannya dia yang terjual. Belum ketemu panglimanya setan, mungkin imannya yang tergadaikan. Ada lagi pendapat mengatakan kalau kepingin tahu minal jinnati wan nas, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Kalau kepingin tahu setan dari bangsa manusia, yaitu orang yang maksiat di bulan Ramadan, itu setan bangsa manusia itu. Ya. Ketok sikile gak ketok dasi ya. Gak ngudik tanah mana sikile, ngelantung ya. Jadi ya khilaf di antara ulama. Khilaf yang dimaksud dibelenggu setan bagaimana. Cuman yang paling penting adalah memang kita kalau sudah masuk Ramadan itu hawanya itu lain. Hawa kita coba 11 bulan nggak pernah kepikiran nggak khatam Al-Quran. Wis Ramadan kepikiran nggak khatam. Minimal seisin. 11 bulan nggak tahu kepikiran pemain izin. Kalau sudah Ramadan, waduh Ramadan garek seminggu. Iki Al-Quran 10 juz ya, kurang 20 juz. Mosok gak khatam maneh. Kepikiran. Masih bertanya sama dirinya sendiri 11 bulan, juz gak khatam gak tahu kepikiran. Pemain izin. Hawanya itu lain memang Ramadan. Hawanya Ramadan itu kepingin, memang Allah berikan hidayah kepada kita di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Berbagi. Persis seperti sabdanya Rasulullah SAW. Ramadan syahrul muasah. Ramadan itu bulan berbagi. Ada sahur on the road. Ada bukber bersama anak yatim. Ada bagi-bagi takjil gratis loh. Pertanyaannya, kenapa nggak diteruskan itu di luar Ramadan? Walaupun nggak sahur, nggak posoan aneh, cuman kan butuh makan mereka tetap. Yang kita kasih kan tetap butuh makan itu. Yang kita kasih tetap butuh makan. Makannya mereka 3 kali sama seperti kita. Lah kalau pagi kita kasih, malam kita kasih, lumayan. Mereka tinggal nyari nafkah untuk makan sekali. Itu gambaran. Memang lain. Ojo mana kita artis itu loh. Terus sudah masuk Ramadan rotok sungkan katanya maksiat. Masih akhirnya maksiat ya. Rotok sungkan, rotok mikir, cuman yuk saya kelakon aja maksiat ini. Cuma saya rotok sungkan cuma. Yang biasanya 11 bulan nggak pernah mikir maksiat, halal haram, rotok sungkan. Di gambaran keistimewaan Ramadan. Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan la tamannau ayyakuna haulan kamila. Rasulullah bersabda gimana? Kalau seandainya umatku ini tahu betapa mulianya Ramadan, mereka tahu secara nyata hakikat kemuliaan Ramadan, mereka berharap setahun penuh Ramadan nggak apa-apa.
Kapan kita ini pernah sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa, terus 30 dino gak oleh bolong belas? Kok sanggup? Kapan kita sanggup puasa seperti ini? Kapan kita bisa masuk masjid, nggak keluar masjid kecuali 23 rakaat selesai? Kapan? Coba pikir 11 bulan kemarin. Apa yang kita lakukan? Allah gak beli dia. Witir nggak istiqomah. Tahajud apalagi. Tapi kalau Ramadan masuk masjid 0 rakaat, keluar 23 rakaat. Subhanallah. Belum darusan. Setiap hari 1 juz. Walaupun dikeroyok Al-Quran tadi. Tapi ya itu bagus. Cuman saya heran apa darusan kok cuman Ramadan tok. Enggak apa-apa. Lanjutkan di luar Ramadan. Misal musholla Al-Hidayah setiap bulan khatam Al-Quran. Bikin khataman sak kampung. Ya khatamannya darusan. Insya Allah jadi syiar orang sak kampung kepingin darusan akhirnya. Tambah kebek. Kenapa? Almarhumnya mereka, kakek nenek moyang mereka, orang tua mereka didoakan di situ berkahnya Al-Quran. Jadi mereka nyumbang suara untuk melok darusan. Kok nunggu Ramadan tok darusan? Daru terus, nggak apa-apa. Syiar itu daripada kaset yang darusan. Kasetnya yang masuk surga nanti. Terus darusan apa? Darusan Ramadan memang sama seperti bulan Sya'ban ini loh. Mosok kalau nggak Sya'ban nggak sholawat kita ini. Memang Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, tapi bukan darusannya harus Al-Ramadan. Lek Ramadan bid'ah. Loh ya apa sih? Mau Al-Quran di luar Ramadan kok bid'ah? Bukan. Ya itu loh. Memang kita ini sadar nggak sadar kemuliaan Ramadan itu istimewa. Cuman banyak di antara kita biasa-biasa saja sama Ramadan. Nggak ngerti, nggak peka, nggak sensitif. Ramadannya luar biasa loh ya. Luar biasa. Sampai pernah diceritakan ada seorang pemuda. Ini dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Diceritakan ada seorang pemuda. Ahli maksiat. Itu kalau sudah ketemu Ramadan, gak wani maksiat. Bahasanya kita ya, wis gak edan-edanan, gak gendeng-gendengan. Lek wis aku didawakno umur mbek Gusti Pangeran ketemu Ramadan, ini waktunya saya tobat. Mbok menawa kapan aku tobat Ramadan mati. Setiap Ramadan begitu dia. Setelah Ramadan maksiat maneh. Bukan diniati ya, tapi ya kecemplung maneh, kejegal maneh, kepreset maneh, ketemu Ramadan. Sekarang ini pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Lemos aku maksiat. Tak dobrak ku jenenge. Pintu neraka iku. Gak wis dieman sama dia. Setiap ketemu Ramadan, berkali-kali dia ketemu Ramadan seperti itu. Subhanallah, ketemu Ramadan yang dia nggak tahu kalau itu Ramadan terakhir buat dia. Meninggal ketika Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan, ahli maksiat. Sampai satu kiai di kampung itu kepikiran, lah kok enak menarik nomi. Maksiat ketemu Ramadan taat. Metu Ramadan maksiat ketemu Ramadan taat. Mati pas Ramadan, aku taat gak tahu maksiat, gak mati kapan ketemu Ramadan. Kok enak menarik nomi. Ya apa caranya? Apa motivasi dia menghormati? Nggak gampang loh menghormati Ramadan itu. Gak usah jauh-jauh kita ini loh menghormati Ramadan tenanan. Gak wis. Misal contoh Ramadan Pray TV. Sering saya ngomong ya, Ramadan Pray TV. Kau ono wong delok TV gak maksiat iki. Pray cekrek. Ramadan Pray sosmed. Ya kita niatnya baik. Tapi kadang-kadang ngono ae. Wong bukan cuma Allah yang nggak tidur. Setan juga nggak tidur masalahnya. Cuman bedanya Allah nggak mungkin mati kalau setan bisa mati. Wis, nggak berani. Apapun yang ada resiko sekecil mungkin untuk maksiat, pedot wis Ramadan. Gak banyak di rumah. Nggak ono, ya bingung ngabuburit. Su'ul khotimah itu Ramadannya. Su'ul khotimah Ramadannya. Kenapa? Waktunya berbuka itu waktu yang mustajab. Gara-gara dia ngabuburit cuci mata akhirnya. Ya, weteng sik luwe, tapi mata sudah kenyang. Tenggorokan masih kering, tapi mata sudah basah. Percuma Ramadan. Waliyadzubillah min Ramadan iki. Wayahe Pray TV, Pray HP, ya kecuali SMS sama telepon. Kemudian Pray metu kok malah gak penting-penting teman. Wis, do matok.
Itu saudara. Heran, sampai kepikiran ini kiai ketemu dalam mimpinya sama pemuda tadi itu. Wah, yang meninggal Ramadan, duduk di atas singgasana yang mewah begitu. Menandakan kalau dia dalam kubur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya kiai, kok bisa? Atas alasan apa Allah memberikan ampunan kepada kamu? Lah gimana enggak diampuni sama Allah? Lawang saya ini senang ketemu ampunannya Allah. Lah gimana enggak diampuni sama Allah? Lawang saya senang lihat pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Gimana enggak senang? Lawang saya senang ketemu rahmatnya Allah. Pertanyaannya kita ini senang, tapi enggak tenanan gitu loh. Kalau ini tenanan. Terus sudah Ramadan itu kalau enggak rumah masjid hidupnya. Dalam sebuah riwayat ya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Walaupun bukan hadis yang sahih, cuma ada riwayat. Barang siapa yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Kita ini ketemu Ramadan belum tentu senang ketemu Ramadan. Baru buku hari pertama, sehingga status Hamin 29. Ayo senang apa? Mana senang itu? Itu sama seperti kita ketemu sama kiai, sama Habib misalnya, Bib, fadhol Bib, ke rumah Habib ya. Kiai, monggo pinarak ten griya. Syarifuna, muliakan kami dengan datangnya antum ke rumah kami. Habib, kiai. Oh iya. Kapan datang Habibnya, kiainya? Orang yang dia muliakan. Sak jam, 2 jam. Bib, kapan sampean mulai gitu? Loh, katanya memuliakan. Yai, jenengan kok mboten kondur-kondur ya? Wis 2 jam yai. Loh, jare ini ngenten-ngenteni kapan aku teko lah kok dinteni mulai ini. Marhaban bika ya Ramadan. Bulan yang mulia. Kapan buka entek warak Hamin 29. Keplak malaikat alhamdulillah model ini. Mana seneng? Ya seneng, cuman mana gitu loh maksud saya. Kita ini senengnya karena terpaksa. Gak seneng lah ngawur aku. Ya melok seneng wis, tapi sebetulnya kamuflase aja sebetulnya. Topeng aja senengnya, slogan, status, banner. Iya. Apa? Slogan apa namanya? Kamuflase. Topeng. Ya pemane, gak seneng dosa. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir, At-Tamanni bizawali Ramadan minal kabair. Berharap hilangnya Ramadan dan mari Ramadan ini termasuk dosa besar, termasuk dosa gede. Bayangkan, selevel dengan kesyirikan, selevel dengan perzinahan, selevel dengan perjudian, selevel dengan yang lain. Gambaran. Tapi kadang orang nganggap sepele itu hamin sekian itu. Nganggap sepele. Padahal itu nunjukkan kalau dia gak betah di Ramadan ini. Paham ya? Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW pernah mengatakan begini. Wa idza kana akhiru lailat wa idza kana awwalu lailatin min layali Ramadan. Kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan. Futtihat abwabul jinan wa lam yughlaq min habab. Dibuka lebar-lebar pintu surga, tidak satu pun pintu surga ditutup. Wa ghulliqat abwabun niran wa lam yuftah min habab. Ditutup rapat-rapat, dikunci rapat-rapat pintu neraka, tidak satu pun yang terbuka. Wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Yang namanya setan dikerangkeng, dipenjara, dibelenggu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, dan datang seruan, datang panggilan. Ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyasy syarr aksir. Yang kepingin kebaikan datang. Kalau kepingin keburukan stop, cok nekat Ramadan nih. Saya mau tanya, orang dobrak pintu neraka nekat enggak? Nekat. Maksiat Ramadan itu nekat berarti. Mungkin pintu neraka ditutup maksiat. Entah dengan matanya, telinganya, lisannya. Nekat. Ya baghiyal khair akbil. Yang kepingin kebaikan, gudangnya kebaikan Ramadan. Kesempatan buat kamu. Wa ya baghiyasy syarr aksir. Tapi kalau kepingin maksiat di bulan Ramadan, stop. Cok gendeng-gendengan. Bahasanya cok edan-edanan. Ngawur itu namanya, maksiat bulan Ramadan itu. Gak ngergani rahmati Gusti Pangeran belas. Tidak menghormati rahmatnya Allah sama sekali. Dibuka lebar-lebar pintu surga. Maksiat, ditutup rapat-rapat pintu neraka, maksiat. Gak ngergani belas sampai Gusti Pangeran. Ya baghiyasy syarr aksir, stop. Cok nekat.
panggilan malaikat. Walillah fi kulli layali Ramadan utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam ketika kita Ramadan itu banyak Allah memerdekakan manusia dari neraka. Allah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan walillah fi kulli lailatin min layali Ramadan indal iftar alfi atiqin min nar. Setiap malam ketika kita berbuka puasa, jutaan manusia Allah memerdekakan mereka dari api neraka. Kalau sudah malam Jumat, fi kulli sa'atin minha, mulai dari maghrib sampai subuh. Setiap malam Jumat mulai maghrib sampai subuh. Allah setiap saatnya jutaan demi jutaan merdeka mereka semuanya daripada api neraka. Kullahum qad istaujaban nar. Padahal mereka udah nyaris masuk neraka. Mungkin kalau mereka mati sebelum Ramadan, neraka tempatnya mereka. Untung dia dipanjangkan umurnya ketemu Ramadan dan dia memanfaatkan kesempatan ketemu Ramadan. Nyaris masuk neraka itu. Tapi karena dia hidup di bulan Ramadan dan memanfaatkan ketaatan dia di bulan Ramadan, selamat. Termasuk satu di antara jutaan manusia yang merdeka dari api neraka berkat rahmat Allah. Apa cukup di situ? Wa idza kana akhiru lailatin min layali Ramadan. Kalau sudah masuk akhir Ramadan, malam takbiran, Allah total mulai dari malam pertama sampai malam takbiran, berapa jumlahnya manusia yang sudah Allah bebaskan mereka dari api neraka. Maka jumlah yang sama satu malam itu tok, dengan jumlah yang sama Allah merdekakan daripada api neraka. Misal mulai malam pertama sampai malam terakhir 1 miliar misal ya, manusia muslimin Allah merdekakan mereka dari neraka, maka satu malam itu juga malam takbiran 1 miliar pula, jadi total 2 miliar berarti. Kalau tadi diangsur setiap malam Jumat, ini enggak, satu malam 1 miliar, jumlah yang sama. A'tagallahu fihi bi'adadi ma'ataga min awal syahr ila akhirih. Lihat, lah kok ada orang bolak-balik ketemu Ramadan enggak termasuk di antara miliaran manusia yang Allah bebaskan mereka dari, cek ke baju teh wong iki maksiate apa ini, kok iso, kok bisa, paham ya? Ya, karena itu manfaatkan. Nah, saya kasih wasiat satu, ya, termasuk di antara mereka yang kalau malam pertama Ramadan dia dalam keadaan taat, dia mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, maka dia tidak akan lam yu'adzibhu abada, tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya dunia akhirat. Maka cara salaf untuk memuliakan bulan Ramadan di malam pertama. Jadi pengumuman besok tanggal 1 Ramadan. Nah, malam ini juga kita tarawih kan, maghribnya itu sebelum Isya kita sholat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Fatah ayat 1 sampai ayat 10. Rakaat kedua setelah Fatihah baca ayat 11 sampai 16. Ya, 16 sampai ayat 11 sampai 17. 11 sampai 17. Rakaat ketiga 18 sampai 26. Rakaat keempat 27 sampai 29. Surat Al-Fatah semuanya itu. Bawa Al-Qur'an enggak apa-apa. Itu termasuk cara agar kita menghadang rahmatnya Allah di malam pertama bulan Ramadan. Sudah malam pertama jangan maksiat, malam takbiran jangan maksiat, mau buka puasa jangan maksiat. Kalau kita nggak mau gagal baru pertama sudah gagal Ramadannya kita, atau gagal di akhir malam takbiran su'ul khotimah, atau sudah kita ini puasa mulai awal sampai akhir, mulai subuh sampai maghrib, menjelang maghrib keluar dari rumah ngabuburit alasannya, golek jajan, golek kolek, golek iki, golek, akhirnya mata kita kenyang dulu, pulang bawa kolek tapi nggak bawa ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, bawa jajan tapi nggak bawa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hati-hati. Kalau pengen jajan Gojek aja, Gojek, Grab, lebih aman. Dalam artian lebih aman ya tadi, minimal mata ini nggak kotor. Cuci mata, tambah rusuh kok cuci mata. Keluar rumah dengan ngabuburit itu, katon cekak. Orang sekarang mana ada menghargai Ramadan, apalagi sudah akhir-akhir. Saya Ramadan tahun lalu masih ingat. Saya pernah ngajar subuh daerah Sukun kalau nggak salah. Lupa saya. Di daerah Pasar Besar.
Ada 4-5 orang, ya ada yang remaja, yang dewasa. Remaja itu ya umur 30, dewasa maksud saya umur 50-an atau di bawah itu sedikit. Itu nenteng botol taruh tengah. Jam 8 pagi. Ramadan ini. Corona mana? Gini jadi kepingin corona hilang. Masuk gawe masker pitung lapis juga bakal hilang model kayak gini. Ramadan, corona, sik nekat botol. Ya, bukan botol kecap. Ya. Saya kudu nangis. Satu sakit, sing keloro kok gak esok lapo-lapo ya aku ya. Ya Allah. Ya apa itu? Apalagi sudah akhir-akhir Ramadan. Waduh. Rokok di tangan semuanya sudah. Mau jam 10 isu, jam loro awan wis gak ngurus. Ki masalah. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Itu masalah. Yang peduli sama urusan seperti ini jadi musuh bangsa. Wis gak, kita ini la amar ma'ruf wala nahi munkar kita ini. Kita ini termasuk saya, la amar ma'ruf wala nahi munkar. Yang peduli sama amar ma'ruf nahi munkar musuh negara. Pegang ngomongan saya, nggak akan hilang corona model seperti ini. Nggak akan hilang. Walaupun kita akhirnya adaptasi ya, tapi nggak bakal hilang. New normal sampai kiamat itu sini. Bukan new normal sementara nanti akhirnya kembali seperti dulu. Enggak, terus wis. Walhasil kita ini dalam keadaan yang dilematis. Berbuat salah tidak berbuat salah. Itu masalahnya. Opo-opo sedungakno ae. Mek ndongakno tok ya Allah. Wis mentok iku. Itu pun enggak tahu doanya kita diterima atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya doanya kita ini hanya sekedar ngugurkan kewajiban, bukan sing tenanan tahajud. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dari orang yang niat buruk terhadap bangsa kami. Berikan kekuatan kepada mereka yang niat dengan tulus, ikhlas nyelamatin bang. Nggak ono. Kita tahajud niat seperti itu. Nggak ada. Paling mentok status mana. Status mana. Status doang. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuman sebetulnya kalau kita jujur, kita ini bisa berbuat lebih daripada itu. Cuman kedunyan sih. Sik wedi mati kok. Anakku, Beb. Bojoku, Beb. Iya, dunyaku, Beb. Aku sik enom ya, Beb. Nah, itu sudah. Tapi masih untung kita ini nggak dijadikan oleh Allah orang-orang yang musuh. Untungnya di situ. Nggak musuh lah. Ya, mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita semuanya. Allah bersihkan zahir batin kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah bukan hanya panjangkan umur kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tapi Allah limpahkan kepada kita taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa memuliakan Ramadan dengan semulia-mulianya. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini insyaallah penutupan sementara. Setelah Syawal kita ketemu lagi. Fa insyaallah tahun depan khataman kita. Al-Quran sama kitab Risalatul Jami'ah, khataman kita. Ya, tahun depan insyaallah khatam ini kitab. Nah, mudah-mudahan kasih istiqomah kita. Saya kepingin nanti tahun depan kalau ada khataman kitab ya bikin acara walaupun enggak gede-gedean. Pokoknya ono acara. Tabarukan, enggak tahu nanti ganti kitab apa. Tujuan saya biar dapat berkahnya. Ya, dapat berkahnya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah ya baik dalam ucapan perilaku selama ini kepada panjenengan semuanya. Nah, mudah-mudahan sebagaimana panjenengan bukakan pintu ridho, pintu halal, pintu maaf buat saya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf, pintu halal, pintu ridho untuk panjenengan semuanya dari orang yang mungkin kita pernah salah sengaja atau tidak kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi